Banyak yang menganggap bahwa idol K-pop merupakan sosok yang harus sempurna. Ia diperintahkan untuk tetap diam, dipaksa untuk meninggalkan karakter dari diri mereka sendiri yang dicap berbeda dari idol K-pop yang lain. Lalu apa yang membuat Sulli berbeda dari idol K-pop yang lain? Annyeonghaseyo Cunggudul, Yusrul Kim Imnida, welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya? Dan buat kalian yang gak lagi baik-baik aja, keep fighting guys, don't give up. Nah, untuk hari ini, kita itu akan ngebahas tentang Sulli. Kalian tuh pasti bertanya-tanya, kenapa Sulli ini dihujat oleh orang lain? But wait, sebelum kita ngebahas tentang hal itu bersama-sama, pastikan untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta like, comment, dan share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah pembahasan selengkapnya. Guys, kalian tuh pasti tahu bahwa Sulli ini menjadi salah satu idol K-pop yang membuktikan bahwa industri musik K-pop itu sangat keras. Dan apakah kalian tahu bahwa jauh sebelum Sulli ini dihujat oleh orang, dia ini menjadi salah satu idol K-pop yang paling banyak dicintai di negara tersebut. Banyak sekali yang memujanya, sampai suatu saat dia itu melakukan kesalahan. Bukan kesalahan, tapi dia menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya. Oke, sebelum kita bahas tentang bagaimana hal itu terjadi, aku di sini mau menginformasikan kepada kalian semua bagaimana Sulli mengawali karirnya sebagai seorang idol K-pop. Nah, Sulli ini merupakan salah satu bagian dari SM Entertainment. Pada awalnya, pas saat dia ini masih baby, bukan baby banget sih, pas masih kecil gitu ya kan. Jadi mengikuti audisi di SM Entertainment. Dan SM Entertainment merupakan salah satu agensi terbesar dan juga ternama di Korea. Dari generasi pertama hingga generasi saat ini, SM Entertainment menjadi agensi yang tetap bertahan dan juga kokoh, punya banyak artis ternama, dan juga agensinya itu terus menciptakan prestasi. Meskipun ada problem juga yang terjadi. Dan itu merupakan adalah hal yang sangat lumrah terjadi di setiap agensi. Dan setelah dia melakukan audisi di agensi tersebut, SM Entertainment tertarik nih untuk ngajakin Sulli untuk join ke agensi mereka. Dan pada akhirnya Sulli pun menjalankan yang namanya training. Dan trainingnya itu selama beberapa tahun. Dan setelah training beberapa tahun, akhirnya Sulli ini didebutkan dalam sebuah grup. Nama grupnya adalah FX. FX sendiri itu menjalani debutnya pada tahun 2009. Album perdana mereka itu adalah Pinocchio dan memuncaki tangga lagu Korea Selatan, dan mereka menjadi girl band K-pop terbesar. Dan seorang penulis musik K-pop bernama Joshua mengatakan, FX boleh jadi merupakan salah satu grup yang musiknya paling inovatif dalam sejarah industri musik K-pop. Kelompok itu dikenal dengan musiknya yang menjangkau beragam genre. Tidak terbantahkan, musiknya asik, dan pada saat bersamaan ada elemen-elemen tak terduga yang mengubah pakem. Mereka juga menjadi salah satu grup K-pop pertama yang dikenal di dunia internasional setelah tampil di festival South by Southwest di Amerika Serikat pada tahun 2013. Meskipun grup tersebut menuai kesuksesan, pada akhirnya Sulli sini vakum dari aktivitasnya bersama dengan FX. Pada saat itu, agensi mengatakan bahwa alasan vakumnya Sulli dari industri hiburan adalah dikarenakan banyak sekali komentar-komentar jahat dan juga rumor yang tak berdasar tentang dirinya. Buat yang bertanya apa yang terjadi pada Sulli saat itu, jadi pada saat itu Sulli ini dirumorkan dating dengan salah satu pria. Aku nggak tahu nama prianya ini apa. Kalau nggak salah namanya adalah Goza atau Gozia, I don't know. Aku lupa nama prianya. Intinya adalah pria ini kayak lebih dewasa darinya. Dan dikarenakan dia itu berkencan dengan pria yang dewasa, banyak sekali yang mengkritik Sulli. Karena cinggu, menurut pandangan orang lain, Sulli ini merupakan sosok idol yang polos, murni, masih kayak remaja banget gitu. Dan saat mereka melihat bahwa Sulli ini berkencan dengan cowok yang lebih dewasa, ini yang ngebuat banyak sekali dari netizen berpikiran negatif tentang Sulli. Dan gak hanya berpikiran negatif saja, mereka juga mulai menyebarkan rumor-rumor tak berdasar tentang Sulli. Dan ini yang membuat Sulli makin tertekan dan juga tertekan. Lalu pada tahun 2015, setelah vakum beberapa waktu, pada akhirnya Sulli ini memutuskan untuk keluar dari grup tersebut. Dan pada akhirnya dia juga vakum dari industri tarik suara dan fokus pada dunia akting saja. Dan selang 3 tahun kemudian, pada akhirnya Sulli ini kembali lagi ke dunia tarik suara dengan merilis single perdana yang berjudul Goblin. Dan kalau kalian sudah nonton teori Goblin yang udah aku buat, kalian di sana dapat melihat bagaimana pesan-pesan dari lagu Goblin. Sebenarnya di lagu Goblin itu Sulli sudah meminta pertolongan, dan di sana dia juga menampilkan bagaimana dirinya punya kepribadian ganda. Jadi di dalam dirinya Sulli ini kurang lebih ada 3 kepribadian, dan kepribadian itu dibentuk oleh netizen. Komentar-komentar negatif dari netizen lah yang membentuk kepribadian tersebut. Dan selain itu, dia ini juga punya acara bincang-bincang berjudul The Night of Hate Comment.
menampilkan selebriti yang curhat mengenai pengalaman mereka soal bagaimana mereka ini mendapatkan komentar kebencian dari netizen. Dan tahukah kalian bahwa Sulli ini menjadi idol K-pop yang dicap berbeda dari idol K-pop yang lain? Lalu apa yang membuat Sulli berbeda dari idol K-pop yang lain? Bukankah dia terlihat sama? Hal yang membuat Sulli berbeda adalah bagaimana cara bicaranya yang blak-blakan. Yang mana cara bicara Sulli yang blak-blakan ini merupakan hal yang sangat jarang kalian temui di antara para idol K-pop. Yang mana seperti yang kalian tahu, para idol K-pop itu terkesan sangat menutup rapat-rapat tentang kehidupan pribadi mereka. Atau kalau mereka diminta untuk memberikan opini, mereka itu akan berhati-hati dalam menyampaikan opini mereka terkait tentang hal tersebut. Apalagi topiknya tentang hal yang sangat kontroversial. Sikap Sulli seperti ini justru ditebalkan oleh industri K-pop yang mendorong para idol mempertahankan citra pribadi di panggung dan juga di luar panggung. J. Benjamin adalah seorang penulis tentang K-pop, menuliskan bahwa artis K-pop biasanya disebut idol di Korea itu merupakan sosok yang harus ideal, manusia serta seniman sempurna setiap waktu, bahkan dalam kehidupan pribadi mereka. Dan Sulli membangkang dari hal tersebut. Yuna Kim, seorang kritikus K-pop, mengatakan bahwa bintang perempuan K-pop diharapkan imut, manis, dan pada saat bersamaan bersikap patuh di depan publik. Sulli tidak klop dengan cetakan yang dibuat industri K-pop. Dia justru secara sengaja menaikkan suaranya dan ingin didengar. Dan Sulli ini juga kerap kali berbicara secara gamblang, apakah itu tentang komentar negatif yang diterima, bahkan juga tentang kehidupan asmaranya. Sulli juga bersikeras bahwa perempuan harus bebas berpakaian sekehendak mereka. Dia sendiri kerap menerima kritik tajam karena ia tidak memakai bra di depan publik. Pada seorang pewawancara, Sulli pernah mengatakan kayak gini, "Saat saya pertama kali mengunggah foto tanpa bra, ada banyak perbincangan soal itu. Saya takut dan bisa saja bersembunyi. Tapi alasan mengapa saya tidak melakukannya adalah saya ingin mengubah prasangka orang soal itu. Sebagian dari diri saya juga ingin berkata, ini bukan masalah yang besar." Bagi para pengkritik Sulli, hal remeh sekalipun seperti mengunggah foto dirinya bersama kekasihnya dianggap tindakan kontroversial. Akan tetapi, Sulli tidak peduli. Dia tetap bersuara lantang, yakin bahwa para pembencinya tidak punya hak untuk membungkamnya. Dia dengan berani bersuara berdasarkan keyakinannya. Para bintang perempuan yang tidak mau berkompromi, gaduh, dan berani ini harus merisikokan seluruh karir mereka untuk menjadi diri sendiri. Dan pada akhirnya dikarenakan hal inilah Sulli terus mendapatkan banyak sekali komentar hujatan dari netizen. Hingga pada akhirnya Sulli pergi selama-lamanya dari dunia ini dan tak pernah kembali lagi. Dan pada akhirnya orang-orang yang tadinya meng-hate Sulli itu berubah menjadi orang-orang yang sangat peduli tentang Sulli dan bahkan sangat sedih akan kepergian dari Sulli. Mereka kemudian memberikan komentar berbela sungkawa terhadap kepergian dari Sulli. Dalam semalam, akun yang ditujukan untuk nge-hate Sulli itu tiba-tiba berubah menjadi akun yang ditujukan untuk mensupport Sulli. Yang menjadi pertanyaan kita adalah, apa tujuan mensupport seseorang yang telah pergi? Kenapa tidak ada yang sadar saat dia masih hidup dulu? So, dari permasalahan Sulli dapat kita simpulkan bahwa netizen itu tidak suka melihat idol K-pop menjadi dirinya sendiri. Mereka ingin idol K-pop ini tampil seperti apa yang mereka harapkan. Tidak berdosa dan tampil sempurna, itulah yang mereka harapkan. Dan bahkan nih guys, ada beberapa idol K-pop yang mana mereka ini kayak diciptakan karakter baru, alias mereka ini dipaksa untuk meninggalkan karakter dari diri mereka sendiri. Seperti yang kita bahas di video sebelumnya, ada seorang trainee yang menceritakan bagaimana saat dia ini mau debut menjadi seorang idol K-pop, ada karakter baru yang diciptakan tentang dirinya, yang mana karakter ini kayak berbeda banget dari dirinya sendiri. Karakter yang diciptakan oleh agensinya adalah karakter yang imut, polos, lugu, dan juga terkesan pemalu. Sedangkan dirinya sendiri tidak seperti itu. Dia terkesan berisik dan juga dia ini takut kalau dia itu tidak bisa bertingkah seperti karakter yang diciptakan oleh agensinya tersebut. Bahkan Cinggu, nggak hanya itu saja, ada beberapa idol K-pop lain, kita sebut saja seperti Heechul dari Super Junior yang juga mendapatkan hal yang serupa. Heechul itu benar-benar menjadi salah satu idol power boy yang kalau kita bisa bilang tercantik, yang dapat langsung merebut hati penggemar. Belum lagi kepribadiannya yang menyenangkan dan ramah di dalam dan juga di luar kamera. Namun ternyata hal itu bertentangan dengan Heechul, dan saat ini dia itu tidak takut lagi untuk mengungkapkan pikirannya. Tahukah kamu bahwa dia pernah dicegah oleh SM Entertainment untuk berbicara? Heechul mengatakan bahwa untuk mempertahankan citranya yang elegan dan juga seperti ratu, ia diperintahkan untuk tetap diam supaya reputasinya tetap terjaga.
Dan Hee-chul ini bukan menjadi salah satunya idol K-pop yang juga dipaksa untuk diam supaya dia itu tetap menjaga reputasinya. Ada juga salah satu member dari Infinite, ini juga salah satu bias aku, yaitu Kim Young-soo aka L. L sendiri ini menjadi salah satu visual teratas dari K-pop generasi kedua yang sangat dipuja oleh penggemar dan netizen. Pada penampilannya untuk Knowing Bros GTBC, dia mengungkapkan bahwa dia dimandatkan oleh mantan agensinya yaitu Woollim untuk mempertahankan citra idol yang misterius dan tampan, seperti L dari Death Note yang merupakan inspirasi dari nama panggungnya. Dia juga berbagi perjuangannya untuk mengikuti citra itu, di mana dia dilarang tertawa dan itu sebabnya dia harus berbalik setiap kali dia merasa ingin tertawa terbahak-bahak. Cukup miris ya untuk menjadi idol K-pop because mereka di sini harus berpura-pura menjadi orang lain. Dan Sulli merupakan salah satu contoh bahwa dia itu tidak suka untuk terus berpura-pura selamanya. Ini merupakan waktu bagi Sulli untuk terus berubah dan juga menunjukkan bagaimana citra dirinya yang sebenarnya. Inilah yang membuat Sulli itu menjadi orang yang dibenci dalam sekejap oleh para netizen. Dan untuk sekarang ini, aku sih sangat senang ya, karena banyak sekali idol K-pop yang kalau aku lihat itu lebih berani untuk menunjukkan citra diri mereka yang sebenarnya. Mereka tidak sungkan-sungkan untuk menunjukkan, inilah aku yang sebenarnya. Dan aku rasa perjuangan dari Sulli untuk mengajak orang lain untuk menjadi diri mereka sendiri, itu tidak sia-sia. Dia sudah membuka hati banyak orang, dia sudah membuka pikiran banyak orang untuk berubah. Dan jangan terus terpaku dan juga dijajah oleh bagaimana pandangan dari netizen. Karena seperti yang aku lihat, banyak sekali idol K-pop yang terjajah oleh pandangan dari netizen terhadap mereka. Banyak yang menganggap bahwa idol K-pop merupakan sosok yang harus sempurna, baik dari penampilan, sikap, dan juga kehidupan. Mereka itu tidak boleh berbuat kesalahan dan juga tidak boleh berbeda. Jika mereka berbeda dan juga membuat kesalahan, pasti mereka itu akan dikecam oleh netizen yang lain. Guys, coba kalian sekarang wake up, mereka juga human, mereka juga sama seperti kita dan tidak bisa terus-terusan seperti itu. Waktunya untuk kita merubah stigma kita terhadap idol K-pop di sana dan ayo kita support mereka yang menunjukkan jati diri mereka sebenarnya. Apakah kalian suka dan senang melihat sosok yang kalian cintai selama ini itu berpura-pura menjadi orang lain? Tidak kan? So, jangan pernah nge-hate mereka dikarenakan mereka menunjukkan siapa diri mereka sebenarnya. Dan ada beberapa idol K-pop yang menurut aku menjadi inspirasi juga bagi orang lain untuk terus menunjukkan citra diri mereka sebenarnya. Hwasa dan juga BTS merupakan salah satu contoh. BTS menurut aku adalah salah satu pelopor yang menentang banyak stigma. Yang pertama tentang toxic masculinity dan bahkan tentang rasisme. Love yourself intinya. Sekian aja untuk hari ini, aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, jangan sungkan-sungkan untuk koreksi di kolom komentar. I'm Mr. Kim pamit, thanks for watching. Annyeong, 감사합니다. Goodbye.